Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel khusus catur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, saya akan membuka pembukaan catur dengan jebakan-jebakan yang kalau diterima itu menjadi kematian untuk hitam, dan jika tidak dipaksa bermain imbang misalnya, tapi putih akan mendapat keuntungan. Dimulai dengan pion E4, dijawab dengan pion E5, kuda F3, D6, gajah C4, kuda C6. Ini namanya pertahanan pilador, teman-teman ya. Saya akan mempraktikkan bahwa di sini ada potensi untuk jebakan. Kuda C3 dijawab oleh hitam gajah ke G4 dengan mempin menteri agar kuda ini tidak bisa lari, teman-teman. Dan ini umum dilakukan di permainan catur nyata. Tujuannya akan menaikkan kuda ke D4. Baik, selanjutnya kita usir coba gajah ini, teman-teman, dengan menaikkan pion ke H3. Kalau tidak lari gajah, tentu dimakan, atau misalnya gajah makan kuda, itu dipaksa menjadi permainan normal, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam hal ini gajah lari ke H5, maka teman-teman, saya akan praktekkan yang dimaksud pembukaan jebakan tadi, kuda kali E5. Ketika kuda kali E5 ini, teman-teman, tawarannya putih kepada hitam, yaitu memberikan menteri. Pasti kalau pemain pemula, teman-teman ya, ini tertarik dengan menteri yang di D1 tersebut. Kita praktekkan. Jika hitam dalam hal ini tertarik pada menteri, tentu dimakan menteri ini. Setelah dimakan, maka datang gajah cek ke F7. Setelah gajah cek ke F7, satu-satunya jalan raja adalah ke E7 dan ditutup dengan kuda ke D5, checkmate. Oke, baik. Bagi yang senior, teman-teman, tentu tidak akan sampai melakukan hal seperti ini, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Biarpun senior, kadang lengah bahwa jebakan memberikan menteri tadi bersifat membunuh langsung. Baik, di posisi ini tadi, kalau misalnya dipukul kuda sama gajah, maka ini sebenarnya bisa dikatakan bermain imbang. Tapi kalau malah menaikkan kuda, maka checkmate juga, gitu ya. Berharap mungkin kuda hitam bisa cek ke C2. Oke, kembali ke posisi ini, teman-teman. Tadi gajah lari ke H5, teman-teman, dan kita buang kuda tersebut. Kalau dalam hal ini hitam menolak jebakan tersebut, misalnya dia agak profesional bermain caturnya, dengan menolak tawaran menteri dikasih, misalnya makan kuda ke sini, maka putih dalam hal ini tetap diuntungkan satu pion. Mana dengan makan gajah ke sini. Saat dia makan gajah dengan menekan pion yang di F7, tentu gajah yang nganggur di C4 dimakan oleh kuda. Dan datang cek ke sini. Itu, teman-teman. Setelah cek ke sini, bisa ditutup misalnya, tapi kuda tetap hilang. Dan jelas putih unggul satu pion, bukan? Gitu ya. Kembali ke posisi seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya hitam mengancam menteri duluan, maka putih cukup menurunkan menteri ke E2. Dan ini
bermain imbang, namun putih unggul 1 pion. Oke teman-teman ya, kita lihat jebakan berikutnya atau pembukaan yang bersifat jebakan. Go. Pembukaan yang kedua ini teman-teman, namanya pembukaan pertahanan Skandinavia. Dimulai dengan E4, dijawab dengan D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menteri ke D8 lagi, gajah ke C4, dan dijawab dengan kuda ke C6. Sekilas ini pembukaan normal-normal saja teman-teman ya. Setelah kuda ke F3, tentu ada pikiran hitam, dalam hal ini memimpin kuda dengan gajah. Gajah ke G4, dan teman-teman cukup usir gajah tersebut ke H3. Kalau gajah lari ke H5, tetap memasang pin maksudnya, gitu ya, maka teman-teman langsung melangkahkan kuda ke E5. Tawarannya adalah lagi-lagi menteri. Jika dimakan menteri tersebut, maka checkmate. Oke. Tapi ini berlaku hanya di permainan kilat teman-teman. Kalau di permainan klasik tidak mungkin langkah blunder ini dilakukan oleh hitam. Tapi dalam hal ini, semisal menolak untuk memakan menteri dengan memakan kuda ke E5, maka datang dengan menteri kali H4, H5, gajah dipukul. Ketika dia mukul gajah yang di C4, maka lagi-lagi ini sebenarnya menjadi permainan imbang. Ditutup dengan pion, langsung dimakan kuda ini. Di sini putih diunggulkan posisi, tapi tidak dengan pion. Gitu teman-teman ya. Pionnya sama, tapi posisinya unggul putih. Di pembukaan ini, teman-teman, dikenal atau sering dipraktekkan oleh para pemain catur, yakni dengan serangan balasan yang menuju jantung, bahasanya menuju jantung lawan teman-teman. Dimulai dengan pion E4, dijawab dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, maka dibalas dengan hitam dengan kuda ke D4. Ketika hitam menaikkan kuda ke D4 dan pion dimakan misalnya oleh kuda yang di E5, maka ini menjadi jebakan langsung mematikan. Diterima oleh putih tawarannya dengan menuju cek ke F7, gitu ya. Maka teman-teman naikkan menteri ke G5, gitu ya. Kalau dipaksa ini, apakah dia cek pakai gajah atau cek makan pakai kuda, tentu ini kerugian mutlak untuk putih teman-teman. Kita praktekkan, misal dimakan pakai kuda karena takut diancam menteri, maka teman-teman langsung makan pion yang di G2 dengan rencana mau mukul benteng. Ketika benteng bergeser karena takut di checkmate, gitu ya, maka ditutup dengan menteri kali E4. Kalau ditutup pakai menteri, tentu dimakan oleh kuda. Hilang cuma-cuma menterinya. Tapi kalau ditutup pakai gajah, karena ini memang langkah terbaik, maka di closing dengan checkmate. Kembali ke partai. Dalam hal ini,
kasusnya sama ketika pun ini dimakan pakai gajah, teman-teman. Teman-teman larikan ke E7 dan misal disusul dengan pion ke sini ke D3, atau misalnya dia kembali ke F3 misalnya ya kudanya, maka ini teman-teman menjadi ancaman langsung untuk putih. Kalau dia ancam pakai benteng di G1, tentu putih harus kerugian 1 perwira dan bakal 2 gitu ya. Di langkah ini teman-teman, kalau misalnya kembali ke sini pun gitu ya, tidak jadi cek, misalnya tidak jadi cek daripada putih, maka tetap dipukul. Intinya di sini, kalaupun dipukul kuda yang di D4, tetap kerugian 1 kualitas sekaligus dengan beberapa pion. Dipaksa lari ataupun tutup misalnya, maka dimakan pion yang di E4. Diadu tetap dimakan. Oke. Masalahnya di mana nih teman-teman? Kok bisa jadi serba salah untuk putih? Masalahnya adalah satu. Ketika kuda tadi ke D4, teman-teman ya. Ketika kuda hitam ke D4, ini sebaiknya saran daripada komputer adalah kuda dimakan, kuda ke D4 ini dimakan langsung dari kuda F3. Ketika dimakan oleh hitam, maka ini menjadi imbang. Bahkan dalam hal ini pengembangan perwira duluan putih, karena akan disusul dengan menteri bisa ke H5 dengan menekan petak F7 dan seterusnya. Intinya dalam hal ini putih sebenarnya diuntungkan. Tapi kalau di permainan cepat kadang itu tidak terkontrol kalau teman-teman tidak kuasai pembukaan fret lever attack atau pembukaan yang mengarah kepada sisi jantung pertahanan lawan. Oke. Sekian dulu video ini. Kita lanjut ke pembukaan berikutnya. Berikut ini teman-teman namanya pembukaan gambit staffhood gitu ya. Ketika E4 kita jawab E5 dan kuda F3, kuda F6 dan kuda kali E5, kuda ke C6. Ini sekilas hitam sudah kerugian 1 pion dan akan dibuang menteri nanti pada akhirnya. Kuda kali C6, D kali C6, D3 mencoba akan mengepin kuda nantinya, gajah ke C5 gitu ya. Gajah ke G5. Ini teman-teman, kalau dalam hal ini teman-teman berani, dan kalaupun itu ditolak, kerugian untuk teman-teman tidak ada. Oke, kita praktekkan. Kuda kali E4 kita kasih menteri. Jika menteri dimakan gajah kali D8, maka datang gajah cek ke F2. Dan satu-satunya jalan adalah raja ke E2. Di closing dengan gajah ke G4, checkmate. Oke ya teman-teman ya, mati. Sangat mematikan ketika teman-teman terima. Kembali ke partai yang tadi kemungkinan menurut teman-teman analisanya bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi tidak. Contoh, ketika kuda ini dimakan dan teman-teman memilih D3 tetap, misalnya gajah ke C5 mencoba menekan titik dan gajah ke G5. Di saat kuda diberikan seperti ini, kalau teman-teman berniat bermain imbang, itu juga tidak apa-apa.
Misalnya teman-teman pukul kuda di sini gitu ya. Dan gajah di G5 dipukul oleh menteri, ini hanya menjadi imbang. Tapi rata-rata pemain itu tertarik dengan tawaran yang secara hitungan masih jauh gitu ya. Bedanya kita dengan master, kita menghitung 3 langkah ke depan, dia menghitung 5-7 langkah ke depan, teman-teman. Gitu ya. Kalau ini permainan imbang, misal dia pun saat memberikan kuda ke sini, dia menghindari langkah misalnya jadi diadu misalnya, ini pun juga akan dipaksa bermain imbang, tidak ada kerugian yang sangat signifikan. Datang cek menteri misalnya, teman-teman cukup lari ke sini. Kalau misalnya ke sini, maka serba salah sudah putih. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, ketika langkah terbaik tadi itu adalah dimakan kuda, jangan teman-teman menggerakkan gajah. Oke, langkah terbaiknya memang kuda ini harus dipukul ketika hal seperti ini terjadi. Kalaupun dia memaksa untuk cek ke sini untuk menghilangkan jejak, maka teman-teman datang memukul gajah. Dan ini masih imbang, masih bermain imbang, teman-teman ya. Beda halnya dengan tadi, ketika pengorbanan itu diterima, maka kematian disambut oleh putih. Oke, kita lanjut ke pembukaan berikutnya. Ini pembukaan Italia, tapi bervarian Guaccio Piano, teman-teman. Dimulai dengan E4, dijawab dengan E5. Kuda F3, kuda C6. Gajah C4, gajah C5. Sejauh ini masih normal, teman-teman. Tidak ada satupun kerugian atau arah-arah yang bersifat mematikan. Tapi ketika teman-teman berani melakukan spekulasi dalam hal ini akan mengarah kepada pengorbanan yang sangat indah untuk di closing. Putih rokade pendek, kuda F6. D3 untuk mempin kuda yang di F6. Teman-teman langsung naikkan kuda ke G4. Mencoba mengancam titik F2 dan H2. Pion H3 dengan mengusir kuda. Kalau teman-teman berani, tidak perlu dilarikan kuda tersebut, yakni dengan menaikkan pion ke H5. Ini kalau teman-teman berani, gitu ya. Dalam hal ini, kalau misalnya di posisi seperti ini dijawab dengan putih dimakan kuda yang di G4, maka dimakan pion yang di G4 dengan mengancam kuda. Kalau kuda ini lari, maka ancaman mat di depan mata. Itu teman-teman ya. Kemanapun putih, mat tidak bisa dihindari. Gitu teman-teman. Misalnya dia naikkan kuda kembali, tetap di closing mat ke H1. Dalam hal ini, misal menaikkan pion yang di G3, di closing mat tetap ke H1. Gitu ya. Misal dalam hal ini memukul pun pakai menteri, artinya menteri dibuang ke sini, tetap diabaikan oleh hitam. Itu ya. Jadi kesalahannya di mana tadi? Ini bisa dijadikan permainan agak imbang, gitu ya. Atau bisa jadi pengorbanan daripada putih dikembalikan, pengorbanan daripada hitam dikembalikan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Dimana dalam hal ini, misal teman-teman naikkan kuda ke sini, ketika kuda ini dimakan dan dimakan juga yang di F3,
menteri secara otomatis tidak bisa ke sini karena pasti dimakan oleh kuda. Atau dalam pengembangan tersebut, misalnya teman-teman tidak mau mengembalikan perwiranya, kuda tersebut, dengan misalnya mengancam menteri yang gajah ke G5 ini menjadi runyam juga, maka dia tetap harus kehilangan kuda. Kalau dia kembali lagi entah ke sini ataupun kemana, tetap kuda ini dimakan. Setelah kuda ini dimakan, apakah dia makan pakai menteri atau pakai pion, yang jelas kerugian bagi putih dan sekaligus jalur H terancam akan menjadi terbongkar. Gitu ya. Mengantisipasi langkah tersebut, dalam hal ini di saat terjadi pertukaran tadi, teman-teman sebaiknya di posisi seperti ini tidak memakan kuda yang dijaga oleh pion di H5. Karena kalau dimakan, teman-teman sudah tahu sendiri akibatnya. Sebaiknya agak bersabar dulu, ketika posisi sudah settle baru teman-teman nanti memakan. Oke, kita lanjut ke pembukaan berikutnya. Ini pembukaan gambit menteri, teman-teman, atau Queen Gambit dikenal, yang diterima oleh hitam. Gitu ya. Tapi diterimanya dengan penuh jebakan. Oke, kita mulai. D4 dijawab dengan D5, C4 dijawab dengan E5. Di sini kategori gambit menteri decline atau penyeimbang, gitu ya. Ketika dalam hal ini putih memilih D kali E5, nah di sini dimulai yang dimaksud tadi, teman-teman ya. Maka dijawab dengan D4. Teman-teman jangan buru-buru memakan dulu. E3 dipaksa diadu. Teman-teman gajah ke B4 dengan cek. Dalam hal ini ditutup dengan gajah ke D2 misal, maka teman-teman langsung D kali E3. Setelah pion D kali E3, tawarannya adalah biar tidak open, tentu dimakan gajah yang di B4. E kali F2 cek. Kalau raja memakan, tentu dia harus kehilangan menteri. Pion yang di F2. Gitu teman-teman ya. Sebaiknya memang raja harus menghindar dengan melangkahkan ke E2. Datang gajah ke sini bisa ditutup pakai kuda, teman-teman. Yang benar adalah teman-teman F kali G1 apakah jadi kuda ataupun jadi menteri. Tapi sebaiknya jadi kuda. Nah, langsung cek. Setelah dicek, raja tidak mungkin meninggalkan menteri. Tidak mungkin raja ini lari ke F2. Tentu dia harus lari ke E8 kembali. Gitu ya. Kalau di saat posisi seperti ini, setelah dimakan kuda, dan ini tidak bisa ditutup lagi, karena kuda sudah tidak bisa menutup, sudah dimakan. Dan putih harus kehilangan menteri, teman-teman. Dimakan. Ini gambit menteri yang memang diterima dan akhirnya terjebak. Menteri ke D4 dan dibalas dengan raja mengancam gajah. Teman-teman kasih sekalian, jangan buru-buru makan benteng. Kalau memang ada langkah mat, ngapain kita harus susah-susah. Gajah dimakan oleh raja yang di G4, kita cek pakai pion. Kalau misalnya dia lari ke H5 gitu ya, ke H6 atau ke H4, ini teman-teman jelas tidak mungkin putih, karena langsung didatangi checkmate. Langkah terbaik putih tentu ke F5. Setelah itu dicek pakai pion dan ini mat. Kalau misalnya raja lari ke H4, teman-teman, ini tetap checkmate dengan pion ke G5. Makanya langkah
satu-satunya ke sana. Oke. Pertanyaannya, apa solusi tadi ketika terjadi hal yang seperti tadi? Di saat posisi ini teman-teman, kalau teman-teman mau mencoba bermain imbang, tentu teman-teman memakan pion ini. Kalaupun gajah makan yang gajah di D2, dimakan oleh menteri. Dicek ke H4, bisa ditutup, bisa lari. Intinya permainan bisa imbang, gitu teman-teman ya. Berbeda dengan ketika teman-teman salah memakannya. Kesalahan daripada putih tadi sebenarnya hanya salah memukul gajah yang di G5. Yang di B5 teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembukaan berikutnya. Ya, ini pembukaan carukan defense teman-teman ya. Ini pernah dimainkan di pertandingan catur kilat 1 menit di Lichess oleh JM Timur melawan JM Artecliffe teman-teman ya. Tapi permainannya hanya 1 menit. Bleed bullet teman-teman ya. Dimulai dengan E4, dijawab dengan C6. Carukan defense dibalas dengan D4, D5, kuda C3 dan pion kali E4. Setelah pion D kali E4 teman-teman, kuda kali E4, gitu ya. Ini memang tidak menyangka, ternyata ini ada langkah mat yang tidak masuk akal, di mana dijawab oleh hitam dengan kuda D7. Menteri naik ke E2. Sekilas ini tidak ada masalah sebenarnya, tapi ternyata salah menjawab saat itu di partai nyata, kuda ke F6, gitu ya. Ternyata kuda ke F6 ini menggali kuburnya sendiri, yakni dengan checkmate kuda ke D6. Ini hanya kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, karena dengan posisi seperti ini tidak memungkinkan di permainan. Namun ketika di catur kilat, apapun bisa terjadi. Ketika kuda dibuka ke B6, ini sebenarnya tidak ada masalah atau tidak ada alasan untuk checkmate, gitu ya, karena permainan masih panjang, baru 5 langkah mati teman-teman. Oke, kita lanjut ke jebakan berikutnya. Ini pembukaan Ruy Lopez Defense yang pernah dimainkan para Grandmaster teman-teman. Dimulai dengan E4, dijawab dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Disusul dengan rokade putih, mirip dengan pembukaan sebelumnya, yakni pembukaan Italia, tapi ini Ruy Lopez teman-teman. Pertahanan Ruy Lopez varian Berlin. Dijawab dengan kuda ke G4, H3, dijawab dengan H5, H kali G4, H kali G4, kuda diancam, gitu ya. Kuda ke E1, disusul dengan menteri H4. Ini masih berpikir bahwa putih masih bisa lolos dengan membuka lajur pion yang di F2, gitu ya. Namun siapa sangka ketika posisi seperti ini ternyata disorong pion F dan ditolak untuk dimakan, yakni pion G didorong ke G3. Ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Kesalahannya adalah tadi memakan kuda yang di G4 teman-teman. Oke. Kalaupun dia lari ke manapun, tetap ini ancaman mat. Apakah dia menaikkan menteri ke sini, gitu ya, atau menaikkan kuda ke sini? Tidak ada jalan, semuanya mat. Kesalahannya tadi hanya memakan
pion yang di G4. Ini kesalahannya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, walaupun gajah hitam ini misalnya belum naik, maka biarkan dulu, jangan dimakan. Teman-teman boleh menaikkan pion di sini, gitu ya, menjaga gajah agar tidak naik. Ketika gajah tetap naik ke C5, teman-teman boleh adu pion yang di D4. Dipukul D4, maka C kali D4 teman-teman. Dalam hal ini tentu bisa bermain imbang. Jadi jangan tertarik dulu dengan kuda yang di G4. Oke teman-teman ya. Lanjut ke pembukaan berikutnya. Teknis son yang bersifat jebakan. Pada akhirnya hitam harus kehilangan menteri. Kita praktekkan teman-teman ya. Dimulai dengan E4, dijawab dengan D5, kuda F3, D kali E4, kuda G5. Dengan mengangkat kuda ke G5, mengancam pion teman-teman. Tentu inisiatif daripada hitam bagaimana melindungi pion yang di E5. Kuda F6 dengan dilindungi, maka teman-teman kita naikkan D3. Daripada hilang percuma, tentu pion yang di E5, E4 dimakankan ke E3. Dan selanjutnya gajah kali D3. Gitu teman-teman ya. Sekilas ini tidak ada berbau jebakan dan seterusnya, karena semuanya masih tergolong rapi. Fatalnya kesalahan hitam adalah dengan mengancam kuda ke H6. Ya. Di sini teman-teman. Dengan ini teman-teman jangan ragu dan jangan takut, buang aja kuda ke F7 dengan menggarpu menteri dan benteng. Kalau raja menolak makan, maka secara otomatis dia harus kehilangan benteng. Diterima oleh raja, tapi dia harus kehilangan menteri teman-teman. 2 perwira ringan ditukar dengan menteri. Mau tidak mau gajah harus bergeser atau dimakan. Misal raja makan G6, maka dia harus kehilangan menteri. Dilanjutkan pun, ini sudah barang tentu kekalahan yang sedikit demi sedikit dikuliti buah hitam nanti teman-teman. Oke, pertanyaannya apa kesalahannya tadi teman-teman ya? Kesalahannya tadi adalah di saat posisi ini, gitu teman-teman ya. Di saat di posisi ini sebaiknya teman-teman kalau memang mau, mengembangkan perwiranya, bisa teman-teman lari hitam ini, misalnya di posisi hitam kuda dinaikkan ke sini, atau bisa juga teman-teman melarikan gajah ke sini misalnya. Kalau dimakan sama bedanya. Apa bedanya? Tidak, ini akan berbeda. Dicek pun ke sini misalnya dimakan. Tidak ada kerugian di sini untuk hitam. Artinya putih korban buta-buta kalau seperti itu. Jadi minimal teman-teman bisa kenal bahwa bahayanya ketika mengancam kuda tadi di posisi ini teman-teman ya. Mengancam kuda di posisi ini sangat berbahaya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke teman-teman ya. Kita lanjut ke pembukaan berikutnya, yang terakhir. Ini jebakan pion pusat teman-teman, yang jarang ditemui di permainan atau jarang terbaca oleh lawan kita. Karena ini betul-betul bermain di petak pusat. Petak pusat yang dimaksud adalah E4, E5, dan D4 dan D5. Oke, kita mulai. Pion E4 dijawab dengan pion E5. D4, E kali D4, dan menteri kali D4. Oke, sekilas ini normal, tidak ada kemungkinan jebakan teman-teman.
Dibalas oleh hitam kuda C6, menteri A4 karena diancam oleh kuda. Kuda F6 dengan mengancam pion yang di E4 dijawab dengan kuda C3, seolah-olah membela daripada pion yang di E4. Oke. D5 diajak peraduan teman-teman. Gajah kita larikan langsung ke G5, mempin kuda yang di F6. Oke. D kali E4, kita langsung pukul pakai kuda. Pion kita kali dengan kuda yang di E4. Selanjutnya, karena kuda tidak mungkin memakan kuda di E4 karena terpin oleh gajah, maka inisiatif daripada hitam tentu menaikkan menteri ke E7. Ya. Setelah diancam seperti ini teman-teman, tidak perlu lagi dilindungi kuda yang di E4 tersebut kalau teman-teman berniat ingin menjebak. Jadi bagaimana caranya? Kita biarkan dan kita memilih rokade panjang. Kalau kuda ini makan kuda yang di E4, tentu dia harus kehilangan menteri. Maka satu-satunya jalan hitam kalau mau makan kuda tersebut adalah menteri kali kuda yang di E4. Dan ini kan mengajak peraduan sekaligus unggul satu perwira dengan ancaman pion, gitu ya. Dalam 2 langkah ke depan, hitam ini unggul. Tahukah teman-teman jebakannya ini di mana? Jebakannya adalah memang sengaja dibiarkan kuda di E4 tadi dimakan agar menteri hitam itu terjebak. Gitu ya. Yakni dengan kita cek benteng ke-8. Satu-satunya langkah ya. Ketika terjadi cek seperti ini, kuda yang di C6 tidak bisa memukul benteng. Dan kemanapun raja, tetap ini kerugian bagi hitam. Kita praktekkan misalnya raja kali D8 dan kita langsung makan menteri yang di E4. Kenapa? Karena kuda tersebut open oleh gajah. Selanjutnya terserah Anda. Ini jebakan pembukaan yang saya praktekkan. Oke. Kita coba lihat di posisi seperti ini. Ketika cek ke D8 benteng tadi, apa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh hitam? Misalnya dia larikan raja ke E7, kita paksa pukul pun ini tidak masalah teman-teman. Ketika dipukul cek oleh gajah, misal pion kali F6, maka tetap hilang. Terus raja kali D8, nggak apa-apa. Tapi ini sudah unggul satu menteri dengan hanya ditukar dengan perwira berat benteng 1 aja tadi teman-teman ya, pertukarannya. Intinya saya yakin teman-teman jika di posisi seperti ini pegang buah putih, saya yakin dan percaya teman-teman bisa menyelesaikan dengan kemenangan. Oke? Sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.